Berjumpa lagi dengan saya Herald Nixon Arai di ruang belajar bahasa Indonesia. Harapan saya, semoga adik-adik tetap semangat untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih cerdas, lebih berkarakter, dan lebih terampil. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang teks eksplanasi. Apakah adik-adik pernah mendengar atau mengetahui apa itu teks eksplanasi? Baik, kalau belum, mari kita belajar bersama tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Dalam teks eksplanasi, menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas dengan menggunakan aspek mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Banyak peristiwa yang kita alami di sekitar kita. Sebagai contoh, peristiwa banjir. Bahkan pernah kita alami peristiwa pemilihan umum. Kedua peristiwa itu boleh kita jadikan sumber informasi teks eksplanasi. Penggambaran rangkaian kejadian dengan merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Mengapa dan bagaimana banjir itu terjadi? Mengapa dan bagaimana pemilihan umum itu dilaksanakan? Tujuan dan manfaat teks eksplanasi. Tujuannya adalah menjelaskan suatu proses dari peristiwa alam atau sosial berdasarkan fakta. Sedangkan manfaatnya menambah wawasan tentang proses terjadinya suatu fenomena yang terjadi di lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Menambah wawasan tentang hal-hal yang bersifat ilmiah, serta mengasah kemampuan berpikir logis para pembaca. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ciri selanjutnya, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri selanjutnya, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, teks eksplanasi menggunakan kata-kata penanda urutan. Ciri terakhir adalah fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Teks eksplanasi memiliki struktur. Diawali dengan pernyataan umum. Pada bagian ini, pernyataan secara umum tentang peristiwa alam atau sosial yang akan disampaikan. Biasanya terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan fenomena, mengapa dan bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya, ada deretan penjelasan atau proses. Pada bagian ini, penjelasan lebih detail tentang proses mengapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Biasanya terdiri lebih dari satu paragraf yang mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Pada bagian akhir, penutup, simpulan, atau interpretasi. Pada bagian ini berisi intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Biasanya juga berupa
pandangan penulis dan posisinya berada di paragraf bagian akhir. Teks eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan. Di dalamnya sering kita gunakan penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Menggunakan juga konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Di dalamnya juga sering kita jumpai menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya, seperti kemarin, pagi hari, seminggu yang lalu. Teks eksplanasi juga sering kita jumpai banyak kata-kata teknis atau peristilahan sesuai topik yang dibahas. Di sini ada contoh teks eksplanasi. Teks gempa bumi. Bersama juga dengan analisis strukturnya. Pada bagian pertama atau awal teks ini ada pernyataan umum. Bagaimana diberikan gambaran secara umum oleh penulis tentang gempa bumi. Bagian selanjutnya, paragraf selanjutnya, deretan penjelas. Ada bagian-bagian sebab dan ada rincian-rincian akibatnya. Pada bagian akhir teks ini terdapat interpretasi dari penulis. Penulis memberikan pandangannya dan juga simpulan tentang gempa. Teks eksplanasi juga di dalam pengembangannya menggunakan pola-pola. Pola yang sering digunakan adalah pola sebab akibat. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga sebaliknya. Pada kutipan ini terlihat ada sebab, ada rincian akibat. Pola berikut yaitu pola proses. Suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Pada kutipan ini kita lihat urutan prosesnya, yaitu bagaimana perkembangan janin di dalam kandungan seorang ibu. Demikian penjelasan saya. Bagaimana? Puas? Saya sampaikan terima kasih atas atensi adik-adik semua. Saya yakin adik-adik akan menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Cara kreatif dan efektif untuk mencapai masa depan yang cerah adalah dengan menghadapi masa kini secara berani dan konstruktif. Rollo May. Salam hangat dari saya. Cinta tetap di hati.